Ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar bahasa Arab tapi sama sekali belum punya dasar bahasa Arab, ya bisa pakai buku ini. Ini buku yang saya susun sendiri, insya Allah hasil dari pengalaman mengajar di masjid-masjid yang notabene pembelajarnya itu sudah sepuh-sepuh. Ya. Insya Allah digunakan, sudah diujikan dari mulai usia 11 tahun sampai 80-an tahun. Insya Allah materinya mudah untuk dipelajari. Ya. Dan di buku ini juga bukan hanya sekedar penyampaian materi ilmu, karena bahasa adalah keterampilan. Ya, jadi yang perlu adalah latihan-latihan ya di dalam berbahasa. Ya, insya Allah dengan membeli buku ini juga nanti bisa mengikuti panduan secara online atau panduan langsung dibimbing oleh saya sendiri. Ya, dengan adanya buku, ya pembelajaran nanti akan lebih mudah ya, dan lebih termonitoring. Materi-materinya sebetulnya bisa dipelajari sendiri ya, karena ini materi ini juga sudah dilatihkan secara online di WhatsApp ya, dan dulu banyak sekali pesertanya yang mereka adalah migran ya dari luar negeri ya, yang mereka sibuk tapi karena seorang muslim ingin memperbaiki ibadahnya, ingin memahami bahasa Arab ya sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa ibadah, maka bagaimana caranya supaya di waktu yang sempit itu bisa tetap belajar bahasa Arab dimanapun dan kapanpun ya. Nah, maka disusun materi-materi ya sesuai dengan targetannya, yang itu kalau dibaca sedikit kemudian dilatih, bisa dilatih secara spontan dengan lisan ya, atau bisa dengan tulisan. Nah, kalau dengan tulisan ini sudah disediakan latihan-latihan dan ini targetannya ya, sudah disebutkan targetannya, latihan-latihan yang itu sudah disediakan kolom jawabannya ya, kolom jawabannya. Dan juga bagi yang membeli bukunya nanti bisa diberikan PDF kunci jawaban. Jadi kalaupun misalnya tidak langsung dibimbing ya, bisa melihat panduan kunci jawabannya ya ketika mengerjakan latihan. Tapi sebaiknya untuk belajar itu ada pembimbingnya. Jadi meskipun ini mudah ya, tapi untuk lebih meyakinkan ya, ketika kita menjawab latihan-latihannya itu dikoreksi. Dan itu bimbingan online-nya gratis ya. Ana sudah membuka pelatihan ini dari tahun 2015 secara online, dan insya Allah kita tetap usahakan untuk gratis ya. Ada dengan grup di WhatsApp-nya, ada juga privatnya, ada juga kelas Zoom-nya, dan materi-materinya juga sudah ada di YouTube. Ya, sudah ada di YouTube. Ini namanya Pra Pemula Al Husna. Ya. Sengaja ini namanya Pra Pemula. Karena sebetulnya kalau kita lihat buku bahasa Arab yang ada di pasaran, ya, ada di pasaran seringkali untuk dipelajari secara bertahap bagi orang yang tidak berbahasa Arab, ya kita yang tidak berbahasa Arab ini ya agak sulit ya. Bahkan itu juga fenomena-fenomena di masjid ya, fenomena-fenomena di masjid ketika ada pembelajaran bahasa Arab ya. Padahal dengan metode-metode yang ada di pasaran ini seringkali pembelajar merasa berat ya. Dan saya sendiri juga dari semenjak remaja ya, tahun 2005 sudah mulai mengajar bahasa Arab di masjid-masjid, gonta-ganti buku panduan ya. Dan setiap buku panduan memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ya yang menjadi catatan adalah ternyata buku itu pada asalnya ya, yang banyak beredar di pasaran itu buku terapan yang asalnya diajarkan di
daerah-daerah berbahasa Arab, ya, karena orang yang belajar bahasa Arabnya menggunakan buku itu akhirnya dipraktekkan di masjid-masjid. Nah, maka setelah bertahun-tahun mengajar, banyak sekali kesulitan, ya, terutama orang yang belajar di masjid itu terbatas waktunya, ya. Ketika belajar di masjid, di rumah sudah tidak belajar lagi. Jadi hanya mengandalkan apa yang didapatkan di masjid. Nah, maka alhamdulillah dicari ini titik yang paling utama, poin yang paling utama yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Ya, makanya di buku Prapemula Al-Husna ini dalam satu buku dibuat 4 level. Ya, level pertama itu fi'il madhi, kata kerja, ya, yang bercerita tentang hal yang sudah dikerjakan. Ya, jadi kata kerja lampau itu dipelajari secara bertahap. Misalnya di sini, ya, ketika kita ingin membuat kalimat saya telah belajar. Ya, kalau kita cari di kamus, saya ana belajar darosa. Ya. Ana darosa. Ya, mungkin benar. Tapi sebetulnya dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Ada caranya sendiri. Ya, ketika kita bercerita ana darosa, itu salah. Ya, tadi ya, saya telah belajar atau saya belajar. Maka yang benar itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Ya, yaitu dengan diberikan tambahan tu. Jadi yang benar adalah ana darostu. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa langsung praktek. Ana darostu, saya telah belajar. Ya, nanti ketika kita sudah belajar kaidah ini saja, ya, kalau ditanya baru dari mana? Oh, ana darostu, langsung dipraktekkan. Ya, ana qara'tu. Ya, asal katanya ana saya, ya, kemudian membaca qara'a. Ketika digabungkan menjadi ana qara'tu, saya telah membaca. Oh, saya telah membaca chatting. Ana qara'tu. Ya, tinggal kosakatanya juga diberikan secara bertahap. Jadi ini salah satu kelebihannya, kaidahnya diberikan secara bertahap supaya bisa langsung praktek. Kosakatanya juga diberikan secara bertahap, ya, supaya bisa langsung praktek. Jadi baru belajar kita sudah bisa bercerita saya telah membaca pesan. Ana qara'tu ar-risalah. Ya. Jadi saya sudah praktekkan, ya, selama 15 menit belajar itu sudah bisa memahami variasi 50 kalimat. Ya. Tapi tetap, ya, tadi karena kita dari nol, maka kita meskipun merasa mudah, kaidahnya mudah, kosakata mudah, jadi dengan kosakata sedikit kita bisa merangkai banyak variatif kalimat. Tapi yang menjadi catatan, yang dilatihkan, karena ini namanya pelatihan, maka butuh banyak latihan, mencoba, jadi diulang-ulang. Jadi tidak langsung sekaligus, ya, tapi satu persatu, ya, sehingga kalau belajar secara online, ya, baca 5 menit dan konsentrasi baca 5 menit, mengerjakan secara lisan langsung, ya. Kalau di chatting kan bisa dengan voice, ya, voice note, bisa langsung dengan voice note. Praktek nanti dikoreksi oleh pembimbingnya, ya, nanti mungkin dikoreksi cara pengucapannya, ya, penerapan kaidahnya, dan itu secara bertahap. Ya, misalnya di bab 1 dengan 10 kalimat ini, dengan 10 kata ini bisa merangkai 50 kalimat, ya, dan itu dipahami. Itu dipahami. Nah, targetnya adalah kita memahami bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an, ya. Targetnya memahami bahasa yang digunakan Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab,
kaidah-kaidahnya kita bisa terapkan. Jadi ketika kita berbicara, kita tahu juga kaidahnya. Jadi bukan hanya sekedar hafalan. Ya, bukan sekedar hafalan. Tadi ana darastu, saya telah belajar. Tapi ketika kita mengucapkan, itu kita memahami kaidahnya dan juga kita bisa membuat kalimat secara spontan. Dan ini salah satu kelebihannya. Ya, belajar dari awal tapi sudah diarahkan untuk bercerita. Ya. Maka rata-rata ketika masuk pada pertemuan ketiga, ya, itu sudah disajikan dalam bentuk cerita. Ya. Dan jangan kaget, ya, jangan kaget. Ya, dalam pertemuan ketiga sudah bisa membaca dan bercerita seperti ini. Ya, ini gundul semua. Tapi insya Allah dalam 3 pertemuan ini sudah bisa bacanya. Kenapa? Karena kaidahnya tadi dilatih secara bertahap, kemudian juga kosakatanya diberikan secara bertahap. Ya. Kalau ini sudah dikuasai, ya ini bisa menjadi prototipe kalimat, ya, atau struktur bahasa yang sudah kita punya, tinggal menambah kosakata. Ya, tinggal menambah kosakata. Ini sudah bercerita. Ini bercerita ke keseharian kita. Ana fil baiti akaltu wa syaribtu ma'al akhi. Nah, itu nanti dilatih, termasuk cara pengucapannya. Jadi bagi yang belum lancar, misalnya baca Quran saja belum lancar, sudah belajar bahasa Arab, itu nggak apa-apa, karena ini akan saling mendukung. Ya, akan saling mendukung. Nanti dilatihkan. Insya Allah pelatihannya gratis, ya, karena kita, anak sendiri, yang kami harapkan adalah amal jariah, ya, amal jariah. Dan buku ini sengaja disusun karena tadi problematikanya ketika mengajar di masjid-masjid ternyata sangat sulit untuk mencari buku panduan yang sesuai, yang bisa diterima dengan mudah. Ya, alhamdulillah, ya, pengalaman saya sendiri mengajar di masjid-masjid yang notabene pembelajarnya sudah sepuh, ya, sudah sepuh, alhamdulillah bisa menggunakan buku ini, ya. Begitu pula yang di WhatsApp, ya, privat di WhatsApp, hanya sekedar diberikan materi. Ini nanti kalau belajar di WhatsApp ini akan diberikan PDF per target, jadi fleksibel kapan bisa dikerjakan. Ya, baik itu secara voice note ataupun secara tulisan, tinggal dikirim kapan saja. Nanti dikoreksi. Setelah dikoreksi, setelah yakin benar, ya, setelah yakin benar, baru diberikan materi yang baru. Nah, ini kalau punya bukunya, ini sudah ada targetan dan juga tempat space, ya, untuk mengerjakan latihan. Ya, mengerjakan latihannya sudah ada space-nya. Dan ini salah satu kesulitan orang belajar atau menganggap bahasa Arab itu sulit, itu karena belajarnya tidak bertahap. Ya. Jadi fenomena atau stigma di masyarakat, belajar bahasa Arab itu sulit. Sebetulnya bukan bahasa Arabnya yang sulit, tapi cara belajarnya yang salah, ya. Kita bayangkan, belajar apapun, kalau itu tidak sesuai tahapannya, pasti akan sulit. Begitu pula dengan bahasa Arab, ya. Kalau belajar sesuai dengan tahapannya, itu akan mudah. Misalnya kita belajar matematika, ya, kita belajar kan mulai dari berhitung, kemudian penambahan, setelah penambahan pengurangan, setelah pengurangan perkalian, pembagian, dan yang selanjutnya. Tapi coba kalau kita bayangkan, ya, orang baru belajar matematika, dia sudah langsung ke perkalian misalnya, kan akan sulit, ya. Anak SD mengerjakan soal anak SMP, anak SMP mengerjakan soal anak SMA, anak SMA mengerjakan permasalahan matematika kuliahan. Ini akan sulit. Begitu pula sering terjadi di masyarakat, ya. Buku yang seharusnya digunakan untuk
pembelajaran tingkat lanjutan, ya, malah diajarkan kepada orang yang baru belajar, yang tidak punya basic sama sekali. Akhirnya bahasa Arab dianggap sulit. Tapi kalau kita belajar bertahap, ya insya Allah di buku Pra-Pemula Al-Husna ini sudah ana teliti, ini materi yang paling dasar, ya, materi yang paling dasar kalau kita ingin memahami kalimat atau membuat kalimat. Ya, dan itu banyak testimoninya. Ya. Ada yang testimoninya belajar sudah bertahun-tahun, bimbel juga sudah gonta-ganti bimbel, tapi belum bisa bercerita. Ya, ketika diajak ngobrol belum bisa bercakap-cakap. Ya. Ternyata setelah belajar ini, alhamdulillah lebih yakin dalam bercakap-cakap. Begitu pula saya sering mengajar yang lulusan sudah belajarnya di Tsanawiyah belajar bahasa Arab, di Aliyah belajar bahasa Arab, tapi tidak bisa penerapannya. Ya, hafalannya sudah banyak, kosakatanya sudah banyak, tapi tidak bisa penerapannya. Termasuk penerapan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Padahal kosakatanya banyak. Ya. Kosakatanya banyak, hafalannya banyak. Bahkan menghafal istilahnya nazom, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi karena biasanya ya targetannya hafalan, ya, ketika memahami kurang, akhirnya tidak bisa, kesulitan di dalam prakteknya. Nah, mudah-mudahan dengan buku ini, ya, ini akan menyisir kembali tadi tahapan-tahapan belajar bahasa Arabnya, ya. Dan ini juga ironis, ya, saya juga pengalaman, ya, orang yang sudah belajar i'dad lugawi, ya, sudah 2 tahun belajar bahasa Arab, ya, karena juga di kelas menggunakan bahasa Arab, tapi karena dia hanya mengandalkan apa yang ada di kelas, tidak menambah dengan materi-materi yang lain, ya, justru sama kesulitan di dalam mempraktekkan apa yang dia sudah hafalkan. Nah, dengan buku ini insya Allah ini mulai benar-benar dari dasar. Jadi kalau tidak punya basic sama sekali, insya Allah ini akan bisa mengikuti, ya, akan bisa mengikuti. Dan ini sudah teruji insya Allah, baik secara online maupun secara offline, ya. Buku bahasa Arab ini susunan ana sendiri yang menyusunnya, ya, dan sudah dilatihkan di masjid-masjid dari usia kelas 5 SD sampai usia sepuh, ya. Kemudian juga sudah di beberapa pesantren, ya, alhamdulillah digunakan, ya. Ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Progres belajarnya benar-benar terlihat, ya. Ini pengalaman ana sendiri mengajar semester ini di salah satu pesantren. Ada siswa yang sudah 4 tahun belajar. Ada siswa yang sudah 4 tahun belajar bahasa Arab, ya, dengan durusul lughah, Arabiyah baina yadai, ya, bahkan menghafal jurumiyah. Ya, ada juga buku yang lainnya, ya. Tapi ketika anak pertama masuk semester ini, ya, ditanya bagaimana yang antum pahami, ya, ternyata masih ngeblank. Nah, alhamdulillah sudah punya basic, ya, sudah punya basic. Cuma ini seperti puzzle yang berantakan, Selama 1 semester ini menggunakan buku Pra-Pemula Al-Husna, ya, alhamdulillah, ya, sudah bisa memahami penggunaannya, ya. Kemarin baru UAS, ya, ini luar biasa, ternyata nilainya memang yang sudah punya basic nilainya itu 190, ya. Yang tidak punya basic sama sekali ini memang rata-rata, ya, 70, 80. Tapi kalau lihat video-video
rekamannya secara lisan, ya mereka justru lebih pede, ya bercerita lebih pede, ketika ditanya menjawab lebih pede. Nah itu mudah-mudahan ini bisa membantu, karena terkadang seperti itu permasalahannya, sudah belajar di sanawiyah, sudah belajar di aliyah bahasa Arab, tapi malah ngeblank, malah jadinya stigmanya negatif, ya, berat, bahasa Arab itu berat. Tidak, insya Allah. Dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, supaya kita menikmati ibadah kita, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, ya, di dalam belajar bahasa Arab. Ya, seperti tadi, ya, seperti tadi. Kita coba yang hadir di sini, ya, silakan dicoba yang belum punya basic hadir di sini. Kita akan membuat kalimat, ya, kita akan membuat kalimat, polanya, ya, menggunakan pelaku saya, ana, kemudian kita tambahkan kata kerja kita hafalkan satu persatu, ya, tapi langsung praktek di dalam kalimat. Misalnya darosa itu artinya belajar. Nah, dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan ana darosa, artinya apa? Saya belajar. Itu salah. Yang benar, ya, huruf terakhirnya dimatikan, kemudian diberikan rumus khusus, ya, yang menandakan pelakunya adalah saya, yaitu dengan tu. Ana darostu. Jadi kita sudah bisa bercerita yang sudah kita kerjakan. Tinggal kita mencari di kamus kosakata yang cocok. Saya sudah membaca. Ya, di kamus akan diketemukan qoro'a. Maka kita rangkaikan ana qara'tu. Ya. Begitu pula kalau kita yang mencari kosakata yang menggunakan dhamir ana. Misalnya bismillahi tawakkaltu. Nah, kita cari tawakkaltu itu di kamus itu artinya apa? Itu tidak ada. Ya, yang ada tawakkala. Ya. Tawakkaltu. Ya, ini doa kita, ya, ketika akan berpergian, bismillahi tawakkaltu. Kalau kita cari di kamus kata tawakkaltu itu tidak akan ada. Yang ada adalah tawakkala. Nah, inilah perlunya kita belajar bahasa Arab. Atau kita cari di dalam Al-Qur'an misalnya. Ya, kita cari di dalam Al-Qur'an anzalna. Ya, kita cari di Al-Qur'an apa itu artinya anzalna. Ya. Itu tidak ada. Ternyata itu adalah gabungan dari dua kata, anzala dengan na. Nah, itu untuk apa? Nah, itu untuk menandakan pelakunya. Ya, itu kaidah yang harus dipelajari secara khusus. Ya, memang sekarang juga ada Al-Qur'an terjemah perkata, ya. Al-Qur'an terjemah perkata. Tapi kalau kita tidak punya basic bahasa Arabnya, ya, kita mau memahami per kata, itu juga tetap akan kesulitan. Kecuali tadi kita tahu, pelajari kaidahnya. Dan inilah yang kita harapkan dari belajar dari dasar dengan Qurra Qumula Al-Husna, ya, kemudian dengan segala kemudahan yang ada. Ya, ada Al-Quran terjemah sehingga kita akan memudahkan memahami maknanya. Karena, ya, ini juga salah satu catatan penting, ya, berbeda ketika kita memahami secara langsung dari segi bahasanya dengan memahami dari terjemahnya. Ya, banyak kata yang tidak ada padanan katanya. Juga dari segi kaidah, ya, dari segi kaidah itu bisa difahami tapi sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara lengkap. Ya, harus penjelasan panjang misalnya. Padahal di buku-buku biasanya menggunakan penjelasannya singkat, ya. Makanya dalam menerjemahkan itu sendiri, para penterjemah itu menerjemahkan secara tafsiriyah. Ya, hanya dari segi maknanya, tidak tekstual. Nah, seringkali ada makna-makna yang hilang. Ya, banyak makna-makna yang hilang, yang itu bisa kita
fahami dari gaya bahasanya dalam bahasa Arab, yang itu sulit diterjemahkan tapi bisa dipahami dari segi gaya bahasanya. Maka ini perlunya kita memahami bahasa Arab ya. Kalau kita memang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu kita akan berusaha untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka belajar bahasa Arab ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Ketika dikatakan al-lughatul arabiyyah hiya lughatu min ahlil jannah. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga. Benar enggak? Ya, ini kira-kira benar enggak bahasa Arab itu bahasa ahli surga? Ya. Jadi nanti kalau yang enggak bisa bahasa Arab enggak bisa masuk surga dong. Ya, kita tanya, layak enggak ketika kita sholat menggunakan bahasa Arab tapi tidak paham maknanya? Ya. Layak enggak kita menjadi ahli surga ketika kita sholat tapi kita membaca bahasa Arab tapi kita tidak paham maknanya ya. Begitu pula dengan zikir-zikir ya, dan doa-doa yang menggunakan bahasa Arab kita baca tapi kita tidak paham maknanya. Makanya dulu ya, kalau kita lihat dari pensyariatan ya, Allah Subhanahu wa taala pernah melarang orang yang sholat ya dalam keadaan mabuk. Melarang orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Ketika itu mabuk belum dilarang. Yang dilarang adalah sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Dan janganlah kalian itu mendatangi sholat, mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Ya. Kenapa alasannya? Hatta ta'lamuna ma taqulun ya, sampai kalian itu memahami apa yang kalian ucapkan. Nah, ini kita orang Indonesia yang bukan bahasa Arab ya, kita tidak mabuk saja, tidak paham dengan apa yang kita baca. Makanya banyak orang yang niatnya memuji tapi lafaznya apa? Menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, banyak yang niatnya memuji tapi karena tidak belajar bahasa Arab sehingga yang diucapkan dari segi makna bahasa itu menghina, mengejek atau mendoakan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya ini contoh sederhana dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, alhamdu ya, segala puji atau pujian itu lillahi, bagi Allah. Tapi orang ya tidak belajar bahasa Arab, mulai dari cara pengucapannya ya sering terdengar menggunakan ha menjadi ha. Alhamdulillah ya, alhamdu ya dengan ha yang besar itu artinya adalah kematian, kebinasaan. Jadi kira-kira ini memuji atau tidak? Ya, niatnya memuji tapi lisannya menghina. Nah, itu karena tidak memahami bahasa Arab sehingga menganggap itu biasa-biasa saja. Kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan seperti itu dianggap tidak salah. Ya, padahal ya antara ha dengan ha, alhamdu dengan alhamdu itu berbeda. Begitu pula banyak kalimat-kalimat setelahnya. Ya. Memang niatnya memuji, tapi pengucapannya ya tidak benar dari segi bahasa, malah menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Maka dengan belajar bahasa Arab kita akan benar-benar memperhatikan ya, akan benar-benar memperhatikan pengucapan kita ketika kita beribadah. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, ini bukunya ya. Kalau ingin belajar dari nol, sama sekali dari nol ya. Bahkan kalaupun belajarnya dari baca Al-Qur'annya saja belum benar-benar lancar,
insya Allah nanti ada bimbingan gratisnya. Ya, ada bimbingan gratis dan pengucapannya juga akan diperhatikan, ya, akan diperhatikan. Jadi ini akan membantu ya untuk melancarkan bacaan Al-Quran dan juga tadi ya membina kehati-hatian. Salah mengucapkan dalam bahasa Arab nanti salah maknanya. Ya, kita bermaksud memuji tapi malah menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan kalau kita berbicara fikih apalagi lebih menakutkan. Ya, maksudnya lebih menakutkan apa? Surat Al-Fatihahnya salah, bahkan salah satu huruf saja, ya, karena itu khawatirnya benar-benar merusak makna, maka di dalam fikih Al-Fatihahnya rusak. Ya, menambah atau mengurang satu huruf, Al-Fatihahnya rusak. Ya, merubah makhrajatul hurufnya, ya, tadi seperti H dengan H, A dengan A dengan A, ya, itu bisa merusak surat Al-Fatihahnya, nanti sholatnya rusak. Ya, kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nah itu kalau orang yang belajar bahasa Arab, ya, akan merasakan benar-benar kualitas ibadahnya itu meningkat. Ya, kualitas ibadahnya akan meningkat, insya Allah. Dan itu salah satu tujuan atau tujuan utama malah kita belajar bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, silakan bagi yang ingin mendapatkan bimbingan gratisnya cukup membeli bukunya. Ya, ya, kita cukupkan. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.